Shalom jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Berapa banyak di antara kita penuh sukacita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita semua anak muda bangkit berdiri. Saya mengundang sama-sama kita maju ke depan bersama. Mari semuanya kita penuhi pelataran Tuhan kita bersukacita bersama di dalam Tuhan. Mari semua kita maju ke depan. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya mau lihat senyuman-senyumannya dulu dong. Senyum-senyum semuanya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu indah, ajaib luar biasa ya Tuhan. Jika sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya bertahtalah di atas puji-pujian kami. Berikanlah yang terbaik kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua siap puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita suasana katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, makhluk dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Come on! Yang berjaya seluruh semesta hidup berdebar. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Basuhlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makhluk dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama Kau yang berjaya seluruh semesta hidup berdebar. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Basuhlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Basuhlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, apa berkata Kau Tuhan Raja. Go! Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau yang
tak sujud menyembah. Kau yang berjaya, gunung sebesar sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Engkau tersudah mulia. Basuhlah kemuliaanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang penuh sukacita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus luar biasa. Semuanya masih penuh semangat? Saya mau dengar sorakan haleluya dari yang masih penuh semangat di tempat ini. Katakan haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Dia yang mulia, kita yang rindu memuji Dia, sama-sama kita katakan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Tangan-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on! Keagungan, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Semuanya sorakan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bertatalah di tempat ini ya Tuhan. Setiap kami rindu memuji Engkau Yesus. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, dan kini kan aku ciptaan baru. Kau yang selalu memuji-Ku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan, kedahsyatan terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari semuanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita, memuji Tuhan kita. Haleluya.
of the praise and the glory. Hallelujah. Sasa katakan, to God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari semuanya, come on. Semua yang bersuka cita katakan yes. Sekali lagi. Yes. Ya loyo sekali ternyata saudara-saudara. 1, 2, 3 katakan. Lebih keras lagi. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Sebentar kita akan bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan Dia dengan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, mempersiapkan hati setiap kita. Ya Tuhan, kami memuji, kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala sukacita telah Kau berikan, segala berkat penyertaan-Mu telah Kau berikan. Sebentar kami akan bersekutu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai berkatilah kami. Bukakanlah pintu hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Haleluya. Rohnya yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Mu, kami hidup oleh-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang
siap terima jamahan yang daripada-Mu. Kami siap menerima tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Karena Kau yang bertata atas hidup ini, Kau yang bertata atas kehidupan kami ya Tuhan. Maka kami tahu Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Maka dari itu setiap kami rindu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih ya Tuhan, penuh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi dan kita puji Dia. Kami berserah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah Kau Tuhan, kami sembah-Mu. Ku tinggikan Engkau, oh glory. Haleluya Tuhan, kami membuka hati setiap kami ya Tuhan. Penuhilah kami, penuhi ya Tuhan, penuhi hidupku
setiap pujian kita. Pujian kami hanya bagimu ya Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu saja. Yes, Lord. Namamu besar namanya yang besar dan layak dipuji. Yang puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. Namanya yang besar, besar dan nyanyian bagimu, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Aku besar dan layak dipuji. Kau yang layak ya Tuhan, yang pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita nyanyikan yang bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Engkau yang layak segala pujian. Sembah kami ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Saudara sendiri nyanyikan pujianmu. Nyanyian puja bagimu Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam, mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, boleh menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Bukan hamba yang berbicara, tetapi Roh Kudus saja yang berbicara. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap jemaat yang hadir, agar setiap benih firman yang ditabur dapat tertanam di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Apa kabarnya? Yes, 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 yang semangat dong. Apa kabarnya? Yes, yes, yes. Semua diberkati sepanjang minggu berjalan. Kita masuk di bulan yang baru, bulan April, amin. Kita harus mengawali bulan ini dengan sukacita, dengan semangat. Karena di bulan Maret, saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Firman saya hari ini, multimedia boleh bantu PowerPoint, saya beri judul My Story. Nah, sebelum masuk firman, saya mau sedikit promosi kegiatan gereja ya. Jadi tanggal 11 sampai 13 April kita ada retret ke Bukit Lawang. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, mau daftar boleh. Kita sama-sama jalan-jalan ke Bukit Lawang. Biayanya 340.000 saja, udah 3 hari 2 malam. Lalu pengumuman selanjutnya tanggal 21 April, itu hari apa? Ada yang tahu? RA Kartini, tepat sekali. Di hari RA Kartini kita seperti tahun lalu pakai baju adat, amin. Semua siap ya, mau sewa boleh, mau nyuri pun boleh, bercanda ya. Cari baju adat yang terbaik, kita beri yang terbaik di ibadah ibadah Kartini kita, amin. Masuk firman, yaitu My Story. Puji Tuhan, gereja kita sekitar 3 minggu lalu melakukan baptisan. Ada 5 jiwa kita baptis, kemarin Desember sebelum Natal pun ada berapa itu sebelum Natal? 6 orang ya kalau nggak salah. Puji Tuhan, gereja kita terus dipercaya oleh Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa. Dan kemarin yang luar biasa, dari 5 orang yang kita baptis, itu adalah jemaat-jemaat yang baru. Jadi mereka datang kemari bukan kebetulan, bukan karena lewat, enggak. Ada yang membawa mereka kemari. 4 orang yang dibaptis adalah temannya Calvin. Beri tepuk tangan untuk Calvin yang di belakang asyir kita. Calvin bawa 4 orang. Lalu dari 4 orang ini beranak-anak juga ya kan, ngajak kawan-kawannya. Besok salah satu temannya Calvin, Chris, bawa kawannya 2 orang lagi, puji Tuhan. Lalu yang satu lagi Ibu Deborah dibawa oleh Ibu Rintan, Mama Dunov, bawa 1 jiwa untuk dibaptis. Bahkan di FA 01 banyak jiwa-jiwa dibawa oleh Mama Dunov, oleh Ibu Rintan. Sungguh luar biasa, Tuhan pasti bangga dengan anak-anaknya ini yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Pertanyaannya, gimana caranya Calvin dan Mama Dunov bisa memenangkan jiwa-jiwa? Bisa membawa mereka datang ke gereja bahkan sampai dibaptis. Simple, yaitu dengan apa? Bercerita. Cerita, betul ya Calvin ya? Cerita aja, cukup bercerita, itulah saya beri judul My Story. Mama Dunov di FA dia bersaksi, dia pokoknya kerja, jumpa klien, dia bersaksi tentang bagaimana dia dulu seorang mantan dari agama lain, dia masuk ke agama Kristen, dimusuhi sama keluarganya, dia cerita begitu. Bagaimana dia ikut Tuhan, jatuh bangun, udah ikut Tuhan ternyata banyak pencobaan. Dia cerita ke teman-temannya, saya pun bukan Kristen yang kudus, saya juga ada dosa, ada pelanggaran, tapi Tuhan pulihkan. Bahkan keluarga saya nggak baik-baik saja, ceritanya begitu. Saya sama suami saya sering berantem begini-begini, tapi melalui sebuah gereja saya digembalakan, di situ saya belajar, kata Mama Dunov, untuk bisa berdamai. Akhirnya keluarga kami dipulihkan. Terus teman-temannya cerita, iya saya juga ada masalah keluarga gini-gini, mau dipulihkan, yuk ikut saya. Ikut saya ibadah, dibawa ke FA. Sederhana, yaitu apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya yakin Calvin pun bisa ngajak kawan-kawannya kemari karena apa? Calvin cerita tentang gereja ini, betul ya? Cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang kebaikan yang Tuhan berikan kepada Calvin. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di Alkitab yang sama kejadiannya persis dengan yang dilakukan Calvin dan Mama Dunov.
yaitu perempuan Samaria di pinggir sumur. Kita buka Yohanes 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi ini ceritanya Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, tiba di pinggir kota Samaria. Kota ini isinya orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria di zaman Yesus itu adalah bangsa yang bermusuhan sama orang Israel. Mereka dianggap bangsa yang najis. Jadi sesuatu yang sangat terlarang. Orang Yahudi, orang Israel sama orang Samaria itu berhubungan. Berhubungan sebagai teman, ngobrol itu enggak boleh. Makan satu meja itu juga enggak boleh. Ceritanya Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya belanja makanan. Jadi murid-muridnya itu enggak ada, pergi. Tuhan Yesus sendirian, itu jam 12 siang. Itu adalah jam yang aneh untuk nimba air. Karena di desa itu, budaya Israel zaman itu, orang menimba air itu pagi hari, cewek-cewek. Ibu-ibu, anak-anak gadis, nimba airnya itu pagi hari jam 7, jam 8, saat masih sejuk, udara segar. Tapi ada seorang perempuan Samaria, unik. Dia dicatat sendirian. Jam 12 siang, dia datang ke sumur, nimba air. Karena apa? Kalau kita belajar lebih lanjut, kisahnya kita baca panjang di rumah, teman-teman boleh baca sendiri. Ternyata dia ini adalah seorang perempuan berdosa. Dia punya 5 orang suami, bayangin ya 5 orang suami. Lalu dia masih punya lagi pacar-pacar yang lain. Ada lagi yang bukan suaminya tapi tinggal bareng sama dia, bayangkan. Dan saya yakin dia ini udah terkenal di desanya. Makanya dia malu. Dia adalah seorang perempuan yang tertolak. Makanya yang lain menimba air di pagi hari, dia sembunyi-sembunyi, tunggu yang lain pulang, baru dia pergi. Benernya dia nggak mau ke sumur, cuman kebutuhan untuk minum, kebutuhan mandi, dia pergi ke sumur. Tapi tunggu yang lain pulang dulu. Karena apa? Dia malu sama dosanya. Dia malu. Dia merasa tidak layak. Tapi berkat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, wanita ini diubahkan dan bertobat. Next slide, ayat 28 sampai 29, lalu ke 39. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Tuhan. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi melalui perjumpaan di sumur, saya singkat aja karena benernya ayatnya panjang. Tapi asik, teman-teman baca aja di rumah. Yesus tuh ngobrol sama perempuan Samaria ini. Ya suamimu, sekarang kamu gak tinggal sama suami, tapi kamu punya 5 orang suami. Dan yang tinggal sama kamu sekarang itu bukan suamimu. Lalu dia ngomong, kalau kamu nimba air dari ini, kata Tuhan Yesus, dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Minumlah air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi. Bahkan air itu akan jadi sumber mata air di hatimu. Lalu perempuan ini menerima. Dan apa yang terjadi saat dia menerima Tuhan Yesus? Dia mendengar firman Tuhan, dia bertobat, dia tinggalkan sumur itu. Dia pergi ke sumur mau nimba air. Tapi seperti kata Tuhan Yesus, dia terima air kehidupan dari Tuhan Yesus, ditinggalkan. Tadi ayat 28 dikatakan kan, dia tinggalkan semuanya. Dia nggak jadi nimba air, karena dia udah dapat air yang memancar dari hatinya. Dia pulang dengan bersemangat ke kotanya, ke desanya. Dia yang awalnya nggak berani jumpa orang. Dia yang awalnya malu. Dia yang awalnya takut sama orang. Aku berdosa. Orang semua udah terkenal dia seorang penzina. Di desa itu udah terkenal mungkin dia pelacur. Tapi begitu dia mendapat perjumpaan dengan Yesus, melimpah ruah hatinya dengan sukacita dari surga. Dia pulang ke desanya lalu dia teriak, itu saya jumpa sama seseorang, dia ngerti semua keluh kesahku. Dia luar biasa. Mungkinkah dia Yesus? Mungkinkah dia Kristus? Dan tercatat di ayat 39, orang-orang Samaria dimenangkan. Luar biasa, dari seorang biasa. Kita next slide. Siapa sih wanita Samaria ini? Wanita yang
berdosa, berzina, wanita yang tertolak, wanita yang malu, yang tidak berani. Dia bukan seorang ahli teologi, dia nggak pernah belajar Alkitab, dia nggak pernah belajar cara berkhotbah, dia mungkin nggak tahu soal Injil. Dia taunya hidup tentang apa? Mungkin katakan dia adalah perempuan yang gila seks. Dia taunya hidupnya adalah dari pria ke pria, pria ke pria. Dia nggak tahu tentang firman Tuhan, dia taunya hidup bergumul dalam dosa. Tapi begitu dia jumpa sama Tuhan Yesus, dia mau menerima Tuhan Yesus, dia bertobat dan berubah dari seorang wanita yang takut, jadi berani memberitakan Injil. Dengan kalimat yang sederhana, wanita ini nggak bicara tentang wah, baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan air? Apa itu mujizat? Apa itu teologia? Apa itu keselamatan? Enggak. Dia ngomongnya sederhana. Itu Tuhan, itu kayaknya ada Tuhan Yesus loh di sana. Dia ngerti semua keluh kesahku. Dia ngerti keadaanku. Cuman sederhana itu aja, menangkan jiwa. Dan Alkitab hari itu mencatat seorang penzina ini bersuamikan 5 menjadi penginjil pertama yang memenangkan orang-orang Samaria. Bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Yohanes. Tapi orang ini, bahkan bukan Yohanes Pembaptis. Orang ini, perempuan Samaria yang namanya nggak dicatat di Alkitab. Kita nggak tahu siapa namanya. Alkitab hanya mencatat dia seorang perempuan berdosa. Karena apa? Namanya nggak penting. Yang penting apa? Bagaimana Tuhan mengubah orang berdosa memenangkan sebuah kota. Bayangkan dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, tanpa ilmu teologi yang tinggi, bukan ahli Taurat, dan bukan seorang yang pinter Alkitab, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini kita mau belajar dari perempuan Samaria ini. Kita mau belajar bagaimana kita juga bisa memenangkan jiwa. Kita bisa juga bersaksi. Ternyata memenangkan orang lain, itu enggak perlu teologi yang terlalu dalam. Enggak perlu kita menjelekkan agama lain, lalu menjelaskan mengapa Alkitab ini buku terbaik. Enggak perlu. Enggak perlu menjelaskan kenapa Allah itu Tritunggal. Enggak. Siapa Adam, kejatuhan Adam enggak. Cukup ceritakan pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Ternyata untuk memenangkan orang lain cukup cerita, curhat. Masa lalu kita, dosa kita, gimana kita kenal Tuhan. Next slide. Saya mau minta tolong Via boleh bantu bagikan kertas dan bolpen ke teman-teman yang lain. Saya hari ini kasih teman-teman challenge. Coba ceritakan kisahmu, tulis. Yang pertama tuliskan kisah pertama kali kenal Yesus secara pribadi. Bukan jadi Kristen ya. Mungkin kita Kristen dari lahir banyak. Dari orang tua, kita di kandungan mama kita udah Kristen. Tapi kan kita belum mengenal Yesus. Kapan sih kita pertama kali benar-benar tahu Tuhan Yesus? Boleh dibagi? Mungkin misal, contoh, waktu saya SMP, saya ikut ibadah pemuda, di situ saya baru kenal Tuhan. Dari dulunya cuman dipaksa mama ke sekolah minggu, contoh, boleh ceritakan. Lalu yang kedua, tuliskan kisah-kisah menarik selama mengikut Yesus. Setelah kita mengenal Yesus, tadi poin pertama, yang kedua, apa pengalaman menarik selama sama Yesus? Terserah, boleh yang suka, boleh yang duka, atau mungkin yang awalnya duka ternyata diubah jadi kebaikan. Contoh, dulu orang tua saya sakit, waktu saya kenal Tuhan malah sakit, tapi puji Tuhan, melalui itu saya belajar taat, melalui itu saya belajar beriman, contohnya boleh. Jadi pengalaman-pengalaman, boleh lebih dari satu, boleh ceritakan beberapa. Misal, saya dulunya nakal, begini, gampang terjerumus, gampang pakai narkoba, pakai rokok, dan lain sebagainya. Tapi begitu kenal Tuhan, dengan mudah saya bisa melepaskan itu semua. Atau mungkin banyak yang lain, atau mungkin saya dibully. Saya rajin ibadah malah dibilang sama teman-teman saya, pendeta, manusia suci, contohnya boleh. Amin. Nggak perlu takut, ini nggak dikumpulkan, saya nggak akan baca, ini teman-teman simpan sendiri. Ini sebagai bahan perenungan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mulai merasa kering, merasa Tuhan jauh, merasa Tuhan itu enggak baik. Melalui perenungan ini diingatkan kembali, ternyata ada loh kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin udah saya lupakan. Ternyata ada pengalaman-pengalaman indah sama Tuhan yang mungkin udah enggak ingat lagi. Amin, boleh ceritakan, tulis aja, belajar. Dan ini juga bisa jadi bahan. Yang itu ada meja, yang mau pakai meja boleh, di sini ada meja.
Jadi bahan kita ketika kita mau bersaksi ke orang. Mungkin selama ini kita FA gak berani bersaksi, giliran kesaksian semua diam. Sekarang kita belajar, ternyata banyak loh yang bisa kita ceritakan. Ternyata banyak yang bisa saya saksikan, amin. Kita belajar dari perempuan Samaria, ayo. Melalui cerita ini jadi gampang, ke depan pakai cerita ini aja, jumpa orang, ceritakan aja yang teman-teman tulis. Kalau mau penginjilan, amin. Ini nggak perlu dikumpulkan, tapi saya kasih challenge. Bagi teman-teman yang berani menyaksikan kisahnya, dapat jam tangan dari saya. Ya, yang berani ini, saya pakai ini jam tangannya, jam tangan cantik. Jadi teman-teman yang berani nanti menyaksikan kisahnya di depan pakai mic, bersaksi ke teman-teman jadi berkat. Jadi saya nggak mau cuman satu arah saya yang bicara ya. Langsung silahkan dapat jam tangan cantik seperti yang saya pakai. Silakan ya, teman-teman boleh tulis. Multimedia mungkin boleh putar lagu yang mantap. Kita belajar mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat pengalaman-pengalaman indah yang mungkin kita udah lupa. Oh dulu saya pernah loh sama Tuhan gini. Lulus ujian kuliah contoh. Harusnya nggak lulus, lulus. Atau dapat kerja. Mungkin kita selama ini udah meremehkan. Ternyata ada loh hal-hal kecil. Dan Tuhan udah berkati kita luar biasa. Mungkin keuangan dipulihkan. Kita belajar untuk bersyukur lagi. Jadi belajar juga untuk bersaksi. Jadi diingatkan, oh iya ya ini bisa loh saya bagikan di FA. Bisa loh ini saya bagikan ke teman-teman saya di sekolah, di kantor, di rumah. Kisah pribadi saya sama Tuhan Yesus. Udah siap cinta? Cepat ya. Wih, mantap. Mau maju cinta?
Mau bersaksi? Oh, oke. Mau yang nomor berapa? 1, 2 atau mau dua-duanya? Dua-duanya, haleluya. Multimedia lagunya di sini. Ya, silakan Evan. Shalom semua ya. Shalom. Di sini ada pertanyaan yang disidangkan oleh pengkhotbah dan saya jawabnya satu persatu. Yang pertama, tuliskan kisah pertama kali kenal Yesus secara pribadi. Nah, saya ingat pada waktu SD, saya masih belum ikut ibadah kayak sekolah minggu. Terus kelas 3 SD kira-kira, saya mengalami sakit yang agak parah sedikit. Kemudian orang tua saya ini memaksa dan menyuruh saya untuk ikut di ibadah sekolah minggu. Dan saya di situ saya nggak mau, terus dipaksa dan apa boleh buat saya ikut di sekolah minggu itu. Dan mereka menyuruh saya untuk berdoa sekalian meminta kesembuhan dari Yesus. Dan mereka dan ada kakak saya mengajari saya berdoa. Terus saya berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Yesus, dan setelah pulang ibadah SM saya kaget tiba-tiba sakit yang agak parah sama saya tiba-tiba reda. Terus yang kedua, tuliskan kisah-kisah menarik selama mengikuti Yesus, suka maupun duka. Nah, di sini saya menulis dua, yaitu yang dulunya dari SD sampai SMP aku cepat emosi. Contoh nih, saya sedang belajar atau apa terus dipanggil kan, contoh lagi belajar tiba-tiba ada yang manggil aku. Di situ dulu saya langsung yang ada di tanganku lempar, kayak nggak enak diganggu gitu bang. Kemudian setelah mengenal Yesus dan sekarang yang emosi tadi yang ada tiba-tiba agak menurun dan sudah tidak emosi lagi sampai sekarang. Dulu talenta saya tidak begitu banyak, tapi setelah mengikuti Yesus di gereja ini Bersemedan, saya diberi talenta oleh Yesus untuk memuliakan namanya, yaitu di bidang musik. Haleluya. Beri tepuk tangan dong untuk Evan. Haleluya. Ini Evan, silakan Evan. Pilih mau yang mana, karena pertama. Masih ada 3 lagi ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada lagi? Belum? Masih menulis-nulis? Silakan lanjut. Yang sudah siap mau bersaksi boleh angkat tangan ya. Musik. Cinta, mau bersaksi Cinta? Ayo, belajar kesaksian. Andreas ada? Skip. Hah? Terserah, boleh. Oke, silakan. Nggak mau dapat hadiah? Oke, dikasih yang lain. Silakan. Cek. Oke, jadi pertama kali mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kojos ya sebagai pengkhotbah. Kisah pertama kali kenal Yesus secara pribadi. Jadi secara pribadi itu dulu sewaktu SD aku itu ikut sekolah minggu. Dulu aku gerejanya di Betani Hamir Hamzah di Medan. Ada yang tahu nggak Jalan Hamir Hamzah? Terus aku pernah dulu punya guru sekolah minggu namanya, kalau nggak salah dia Boru Sitohang. Ya, Boru Sitohang kalau nggak salah. Ya. Terus ada kuis Alkitab. Di kuis Alkitab itu dia selalu kasih hadiah atau kado gitu bagi anak-anak sekolah minggunya kalau misalnya mereka berhasil dapat ayat itu. Nah, di situ pertama kali pokoknya pas sekolah minggu, di situ aku mulai rajin baca Alkitab. Dulu aku bacanya di Perjanjian Baru dulu ya. Itu seru banget sih bacanya. Aku baca pas Yesus disalib. Nah, itu. Terus yang kedua itu aku mulai baca dari ayat-ayat Keluaran. Itu tentang pelayanan kalau nggak salah. Terus aku mulai ulik-ulik ayat seperti, aku coba cari ayat yang berhubungan dengan
dulu kan aku suka main musik kan. Oh ya udah masuk ke kisah-kisah menarik selama mengikut Yesus. Oke, jadi aku punya keinginan atau passion untuk bermain drum. Dan sekarang aku udah jalan selama 7 tahun ya kalau nggak salah ya. Pelayanan, udah 7 tahun pelayanan dan sempat berhenti juga selama setahun. Dan selama pelayanan tersebut, karena dulunya aku sering cari-cari ayat menarik tentang Daud lawan Goliat. Terus aku juga beli komik-komiknya dulu, bukan komik sih, kayak kartun-kartunnya gitu. Terus aku kisah Saul, nah aku baca-baca itu dulu ya, kisah perang-perang gitu. Nah, aku coba cari ayat-ayat yang berhubungan tentang musik. Jadi ada seperti ayat Mazmur berapa gitu ya. Itu membahas mengenai kalau musik itu memang membutuhkan skill dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Terus di Keluaran aku baca kayak crying cymbal. Aku lupa gimana terjemahan barunya, cuma aku pernah dengar ya istilah kayak gitu. Jadi kalau misalnya pelayanan tersebut gak hanya sekedar kita kosong gitu loh, kita hanya seperti membunyikan simbal, kan berisik kan ya simbal ya. Jadi kita harus tetap taat sama Tuhan, biar gak berisik gitu. Nah itu yang menarik selama aku pelayanan. Terus aku juga ikut komunitas rohani. Jadi itu yang paling menarik selama mengikut Yesus. Jadi dengan komunitas rohani, aku itu bisa dibangun kepribadian, dibangun lebih baik lagi, pergaulan dengan lingkungan, justru banyak yang berubah, pulihkan, dan juga kita tidak terpengaruh dengan lingkungan kita yang jahat. Itu aja sih mungkin. Oke, beri tepuk tangan untuk Andreas. Haleluya. Andreas berarti berjumpa Tuhan Yesus melalui sekolah minggu. Jadi di sini kalau yang ada punya adik, punya teman masih kecil, bawa ke sekolah minggu biar berjumpa sama Tuhan Yesus. Lalu kisahnya yang menarik tentang pelayanan dihubungkan mencari firman Tuhan untuk menguatkan pelayanan dan komunitas rohani. Haleluya. Ada lagi yang mau bersaksi? Calvin, silahkan Calvin. Haleluya. Yang lain boleh, jangan malu-malu bersaksi ya. Haleluya. Silahkan Calvin. Shalom. Shalom. Sedikit dari cerita saya mengenal Tuhan Yesus sudah dari kelas 1 SD sih. Diajarkan oleh orang tua, yaitu di Jambi, tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa. Tapi di situ saya masih belum mengerti dan masih belum dapat membedakan Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Masih belum paham akan semuanya. Tapi sejak kelas 2 SMP saya bergereja di sini, ditanam. Nah, di situ saya mengerti tentang firman, tentang pelayanan semuanya lah. Di situ firman yang belum pernah saya pahami betul-betul, di sini saya ketahui. Dan juga ada sedikit kisah yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya percaya kepada Tuhan. Saya juga dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, tetapi masih ada suatu keraguan di dalam kehidupan saya. Di mana ketika Tuhan telah menunjukkan kasih depan mata saya berkali-kali, saya masih dan masih memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan saya. Ada saatnya di mana di sekolah guru meminta kami untuk mengumpulkan suatu uang untuk keperluan sekolah. Di situ saya betul-betul nggak mempunyai apa-apa dan masih belum minta sama orang kakak juga, sama orang mama, sama orang tua. Itu betul-betul sangat kritis. Saya nggak tahu mau buat apa, mau bilang apa, tapi ketika saya berkata dalam hati saya, bagaimana ternyata saya membaca Injil atau ingat akan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan bagimu. Maka di situ aku berdoa kepada Tuhan, aku meminta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kasih karunia-Mu karena aku yakin dan percaya kepadamu. Dan saat hari itu, di tanggal itu, udah sampai pada tanggal pengumpulannya, aku masih belum menerima uangnya, masih belum tahu kayak mana cara membayarnya. Tetapi mujizat pun terjadi. Kepala sekolah dari guru kami itu berulang tahun. Dia memilih murid-murid terpilih dari antara semua
siswa-siswa yang ada di sekolah untuk memberikan suatu hadiah. Dan di situ pun aku heran kok bisa kayak gini. Dan betul-betul nominal angka yang kami perlukan dan yang saya butuhkan pas dengan yang diberikan oleh kepala sekolah itu. Luar biasa. Situ aku heran, udah bagaimana bahkan udah sampai hari dan tanggalnya pengen dikumpulkan, masih belum ada, tapi diberikan Tuhan pada detik dan secepat mungkin. Itulah, sekalipun kita masih belum melihat, tapi jika kita percaya, Tuhan pasti memberikannya. Amin. Sekian. Cukup, puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Calvin. Haleluya. Silakan. Oh ya, lupa ya, ditunggu-tunggu. Pilih Calvin, mau yang mana? Nah, silakan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Calvin. Berarti Calvin dari kecil udah tahu tentang Yesus, tapi mengalami pribadi Yesus melalui gereja kita. Berarti melalui Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai teman-teman semua. Melalui kita, Calvin ternyata bisa kenal Yesus lebih dalam, amin. Lalu juga Calvin ternyata melalui badai, diuji imannya. Kadang gitu, ikut Yesus nggak mulus. Kadang kita iman kita goyah, kita merasa ragu, tapi ternyata endingnya happy ending ya Calvin ya. Haleluya. Ada lagi yang mau bersaksi, silakan. Ayo. Ada? Herlin, Onida, yang saya nggak pernah dengar kesaksian di FA ini. Saya ingin dengar yang nggak pernah kesaksian nih biasanya nih. Mungkin kakak yang baru mau bersaksi? Via ada? Via? Ayo, jangan malu-malu. Berani bersaksi. Kita belajar dari perempuan Samaria tadi. Dia juga pemalu, dia lebih pemalu dari kalian. Kalian masih berani ibadah di sini ya kan. Kalau perempuan Samaria tadi nggak berani duduk di kursi ini. Merasa tertuduh, merasa berdosa. Dia pun bisa loh bersaksi. Apalagi kita anak-anak Tuhan, amin. Dinda ada mau kesaksian, Din? Ayo, yang lagi kering nih kayaknya nih ya. Biar tercurah hujan lagi ya kan. Hujan Roh Kudus. Ada? Randi? Randi? Gak apa-apa, justru nangis. Kalau nangis hadiahnya 2 jam tangannya. Ayo ada lagi? Onida? Iya. Semua udah siap kan nulisnya kan? Ayo kita cari satu terakhir ya. Satu lagi terakhir yuk. Silakan. Via, mau Via? Ah, Dinda oke. Kayaknya Via mau ini. Kita kasih satu lagi next untuk Via. Silahkan Dinda. Oke, Agak geser sini Din, biar Gimana? nampak. Sini ya? Oke. Shalom. Shalom. Aku nangis, siapin tisu tolong ya. Tolong Asyir tisu. Jadi sedikit mau bercerita, tadi kan pertanyaannya pertama kali kenal sama Tuhan Yesus ya. Jadi dulu waktu sekitar umur 8 atau 9 tahun, itu pertama kali saya kenal sama Tuhan Yesus. Pada saat di waktu yang gak tepat sebenarnya kalau menurut pandangan saya, karena waktu itu masih kecil-kecilnya, papa mama saya bercerai, berpisah tanpa sepengetahuan kami, dan pertama kalinya saya bisa kenal Tuhan Yesus itu malah melalui mama sambung saya. Jadi dari lahir itu emang Kristen KTP, tapi nggak pernah kenal sama siapa Tuhan Yesus, bahkan nggak pernah gereja. Kalaupun kita gereja cuma rutinitas doang. Nah waktu papa saya menikah lagi sama mama saya yang sekarang, kebetulan sekali mama saya itu guru sekolah minggu. Jadi dia pelayanan di suatu gereja dan akhirnya mau nggak mau dipaksa kita untuk selalu ikut sekolah minggu di setiap hari minggu, walaupun sampai gereja saya pasti lari dari sekolah minggu, pasti saya keliling-keliling gereja sampai di jamnya sekolah minggu selesai. Tapi lama-kelamaan melalui sekolah minggu itu karena guru-guru sekolah minggunya juga lumayan disiplin, tegas. Hati saya yang keras dari kecil itu lama-lama Tuhan lembutkan lewat sekolah minggu itu. Saya mulai diasah, saya mulai dibentuk, diproses dari sekolah minggu itu sampai akhirnya saya benar-benar tahu siapa Tuhan Yesus. Saya mengalami Tuhan Yesus itu sendiri melalui mama sambung saya dan juga guru-guru sekolah minggu saya. Walaupun waktu itu hanya berhenti di situ. Karena ada satu problem dari keluarga, saya memutuskan untuk berhenti lagi, gak pernah gereja lagi, gak pernah ibadah lagi. Tapi waktu semasa sekolah pun saya
sangat rohani lah ya. Sangat rohani karena ikut selalu komunitas rohani di sekolah. Setiap kali saya ada KKR di gereja manapun saya ikut, tapi bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi karena sangat kecanduan dengan altar call yang dilakukan pendetanya. Karena setiap altar call itu kan pasti nangis, terus pendetanya biasanya itu suruh ingat yang sedih-sedih, apa segala macam. Nah saya waktu itu sangat kecanduan sama itu, tapi biasanya hanya berhenti di altar call itu aja, besoknya ya udah lupa semuanya gitu. Namun yang paling berkesan sama saya hingga sampai saat ini ya, saya benar-benar jatuh cinta sedalam-dalamnya sama Tuhan Yesus tuh pertama kali saya ketemu gereja ini. Jadi waktu itu sekitaran setelah saya tamat sekolah, itu saya lagi patah hati, keluarga lagi benar-benar berantakan, saya 2 tahun sama sekali nggak berdoa, nggak gereja. Waktu itu saya lewat depan gereja ini, awalnya saya lihat banyak mobil di depan kan, terus kepengen tahu aja ada apa di dalam sini, apalagi party kah atau lagi ini klub tertutup kah gitu kan. Saya sama sekali nggak kenal siapapun yang ada di gereja ini waktu itu. Waktu itu masih komunitas ya Bang. Saya nggak kenal, saya nggak tahu medsos, saya nggak tahu pokoknya. Tapi kayak waktu setiap kali lewat pulang kerja dari depan sini, kayak Tuhan tuh coba intip gitu. Ada apa di dalam situ? Kok penasaran, banyak lampu-lampu gitu kan, banyak orang, rame orang. Tapi satu waktu Tuhan membuka mata saya ketika saya melihat ada spanduk di depan untuk kursus bahasa Inggris gratis. Kebetulan waktu itu saya pengen sekali menikah dengan orang bule karena hati saya patah selalu sama orang Indo. Nah ada kontak personnya David, jadi saya hubungi David, saya bertanya soal kursus itu, tapi sayangnya kursus itu sudah ditiadakan katanya. Lalu kenapa spanduknya ada di depan gitu kan. Untuk Dinda itu. Terus menjebak ya. Menjebak. Terus akhirnya David bilang sama saya untuk datang Sabtu gitu, untuk datang Sabtu karena ada ibadah youth. Awalnya saya sama sekali nggak datang karena kan saya cuma ngincar kursus bahasa Inggris gratis, di mana lagi ada gratis kan. Tapi lama-kelamaan karena penasaran, akhirnya saya datang sekali, terus saya nggak datang lagi minggu depannya saya datang, kebetulan ada altar call lagi. Waktu itu saya udah nggak kepengen maju karena menurut saya ya altar call cuman sehari itu aja berasanya ada urapan Roh Kudus, pasti besoknya nggak berasa lagi. Tapi waktu itu saya nggak kenal Pak Gem sama sekali, nggak pernah ngobrol sama Pak Gem karena waktu pertama kali saya ngobrolnya cuma sama Citif. Tapi tiba-tiba Pak Gem membisikkan sesuatu di telinga saya dan waktu itu saya bingung karena biasanya saya altar call tuh nggak pernah orang membisikkan apa yang lagi saya rasakan, apa yang lagi saya alami biasanya ya pendeta yang pernah saya alami altar call gitu. Biasa dia selalu cuma bilang, kamu bukan orang berdosa, kamu orang layak, gini segala macam. Pokoknya bikin hati sesak lah, jadi lama-lama nangis, menjerit. Tapi Pak Gem enggak. Waktu itu Pak Gem bilangnya cukup keras. Saya masih ingat, Pak Gem bilang, waktu itu kan disuruh angkat tangan waktu altar call, tapi saya enggak mau angkat tangan. Dan waktu itu posisinya Pak Gem tutup mata, saya juga tutup mata. Pak Gem bilang, kenapa? Kenapa kamu enggak mau angkat tangan? Dia gitu kan, terus saya diam aja kan. Kenapa? Nggak mau berserah sama Tuhan. Gitu-gitulah pokoknya. Setelah itu saya makin nangis, jatuh dan bla bla bla. Akhirnya saya bisa pelayanan di tempat ini. Itulah pertama kali saya benar-benar mengalami Tuhan. Kenal Tuhannya dari sekolah minggu, tapi mengalami Tuhan secara pribadi waktu pertama kali altar call di gereja ini. Sehingga waktu itu saya komitmen untuk pelayanan di tempat ini. Ya walaupun ya saya cukup menyebalkan menjadi pelayan ya Pak Gem. Terus yang kedua, perjalanan yang menarik sama Tuhan ya. Menurut saya sih selama saya hidup, semua perjalanan saya sama Tuhan itu cukup menarik. Amin. Walaupun benar-benar sulit, benar-benar gimana ya bilangnya ya. Saya diproses, dibentuk sampai hari ini saya masih ada itu pun karena benar-benar Tuhan itu cukup setia lah ya untuk merespons saya. Gimana karakter saya, Tuhan itu sangat-sangat sabar, Tuhan itu sangat-sangat setia. Karena selama saya mulai kenal Tuhan, mengalami Tuhan, ya saya rasakan banyak dukanya sih Bang. Bahkan kadang-kadang saya nggak sanggup, soalnya saya itu dari SMA punya kecenderungan kalau misalnya, ini kan keluarga waktu itu cukup sulit.
problem yang paling besar dalam hidup saya itu benar-benar keluarga. Keluarga, terus saya banyak kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Waktu itu saya mempertanyakan kenapa saat saya kenal Tuhan, saya komitmen pelayanan, saya ibadah rajin, tapi kenapa saat itu juga saya banyak kehilangan orang-orang terdekat saya, orang-orang yang saya sayangi gitu. Terus kenapa Tuhan belum pulihkan juga keluarga saya kayak gitu kan. Tapi Tuhan taruh saya hati yang benar-benar sabar, karena saya percaya mengikut Tuhan itu emang sulit, tapi saya tahu hasilnya akan manis. Walaupun beberapa tahun kebelakangan saya itu orangnya kecenderungan melukai diri sendiri kalau lagi sedih, kalau lagi depresi gitu kan. Saya berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, even ini saya sudah melayani, saya berkali-kali untuk mencoba bunuh diri karena saya rasa hidup itu sangat sulit dan kosong dan sepi gitu. Bahkan sampai hari ini saya masih merasa sepi gitu kan. Terakhir kali saya coba untuk suicide itu malah beberapa tahun yang lalu saat saya kehilangan orang yang saya sayangi, dekat banget sama saya kehilangan dia, terus saya ngerasa kayak saya nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini gitu. Keluarga saya pun nggak pernah seperduli orang yang saya sayangi ini gitu kan. Tapi kenapa Tuhan ambil, Tuhan panggil secepat itu kayak gitu. Saya waktu itu mencoba buat bunuh diri, itu bodoh ya, jangan ditiru ya. Saya coba untuk bunuh diri, tapi pada saat saya mau melakukan itu, saya tiba-tiba sadar dan tahu kalau Tuhan benar-benar ada sama saya. Emang saya nggak bisa lihat, tapi saya bisa rasakan dan saya juga bisa lihat dari orang-orang yang tiba-tiba calling saya, tiba-tiba teks saya, padahal saya nggak ada kasih clue-clue aku mau bunuh diri nih, enggak. Tapi tiba-tiba waktu itu saya di chat, saya ditelepon dan saya sangat bersyukur punya orang-orang ini, punya Citi Fani, punya Diva, mereka semua langsung tiba-tiba at the time telepon saya, chat saya. Mereka nggak tanya, nggak bilang, nggak kasih kata-kata motivasi sih, karena kan nggak tahu. Mereka cuma bilang, are you okay? Atau kamu lagi di mana? Dan waktu itu saya merasa bahwa ya Tuhan emang benar-benar ada sama saya, setia sama saya. Bahkan di saat saya mau meninggalkan hidup ini, tapi Tuhan langsung angkat saya lagi, Tuhan langsung sadarkan saya kalau ada aku di sini gitu. Aku setia. Kamu nggak perlu pergi kemanapun, cukup mengandalkan aku aja. Karena selama ini saya cukup mengandalkan kekuatan saya. Makanya sampai hari ini saya ada, pelayanan merupakan hal yang saya pegang teguh supaya saya bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih, itu aja. Beri tepuk tangan untuk Dinda, haleluya. Silakan Dinda, pilih. Sisa satu ya, Via? Mau Via? Kayaknya mau kesaksian tuh Via itu. Jadi dari Dinda kita belajar ternyata bukan sebuah kebetulan. Teman-teman, Tuhan tempatkan di tempat ini, di gereja ini seperti kata Dinda, ngintip-ngintip. Mungkin dari Dinda kita bisa belajar ya. Di depan kita pasang spanduk, les bahasa Jerman gratis, bahasa Prancis gratis, bahasa Inggris. Tiap tanya bilang udah gak ada kelasnya, datang aja Bipro. Promosi secara gak langsung. Ada lagi yang mau bersaksi? Lalu dari Dinda kita juga belajar kan bagaimana kadang ikut Tuhan itu memang berat. Seperti yang Paulus alami, seperti yang Ayub alami. Tapi percaya mungkin teman-teman, saya tahu di sini banyak yang punya masalah keluarga. Mungkin teman-teman dikecewakan orang tua, tapi percayalah di sini teman-teman punya keluarga kedua, amin. Pak Gem, Bu Gem, bahkan saya akan berusaha untuk jadi kakak-kakak rohani kalian, jadi orang tua rohani kalian, amin. Gak apa-apa, di sini kita sama-sama bertumbuh, biar teman-teman bisa merasakan kasih keluarga melalui gereja ini. Ada lagi yang mau kesaksian terakhir sebelum saya tutup firmannya? Iya, ini kesempatan terakhir, ayo bersaksi. Ada? Sandri mau bersaksi mungkin? Ada lagi Onida? Enggak? Ayo Onida, berani bersaksi. Guru sekolah minggu kan jago kesaksian. Ada? Lisven? Enggak ada, ini kita tutup yakin? Enggak ada, Via enggak mau? Iya, Via ini kayaknya ragu-ragu, pingin tapi malu ini. Dari tadi wajahnya udah pingin ngomong. Enggak? Singkat aja Via, enggak apa-apa. Ada mau kesaksian? Saya tahu pasti luar biasa kisahnya ini. Calvin kalau udah bersabda itu nggak pernah salah Calvin ini. Ada Via?
Oke, ini yang kita tunggu-tunggu. Babak terakhir. Silahkan Via, bersaksi. Agak sini Via, oke. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya mungkin kurang oke karena baru operasi. Mengenal kebaikan Tuhan mungkin di tahun 2021 ini sih. Sebelumnya saya dulu bekerja di TKI. Di situ saya punya hidup yang bebas, bahkan saya peminum, saya pemabuk, saya nggak peduli hati orang. Bahkan saya di situ dulu tipikal yang memikirkan diri sendiri. Saya nggak peduli orang mau kayak manapun, saya nggak pernah ke gereja, even itu di hari raya sekalipun saya nggak pernah ke gereja. Kalau ada pun kerjaan di hari Natal, saya akan milih kerjaan itu daripada saya harus ke gereja. Sehingga satu ketika di COVID, di situ nama saya tertulis bahwa saya harus pulang, dipulangkan Indonesia. Saya di situ merasa terpukul Tuhan, di situ saya menyalahkan Tuhan. Saya sungguh-sungguh nyalahkan Tuhan, saya nangis sama Tuhan, kenapa harus namaku, kenapa harus aku dipanggil. Karena saat itu lagi COVID, jangankan untuk bekerja, orang pun di PHK saat itu. Jadi saya mikirkan, apa yang harus kulakukan di Indonesia kalau saya nggak bekerja. Karena saya tinggal sama tante saya berpikir saya nggak akan mau menyusahkan mereka. Dan saya pun nggak mau jadi beban mereka saat itu. Saya benar-benar terpukul hingga saat saya nelpon temanku, dia kebetulan adalah pelayan gereja, sahabat saya namanya Novita. Saat itu saya nelpon, "Beh, kok kayak gini ya hidupku saat aku benar-benar hidup merasa bahagia, yang nggak kenal Tuhan, yang nggak peduli dengan orang. Kenapa saya harus diginikan, kenapa harus aku yang mengalami ini?" Dan temanku bilang, "Tau nggak sih Beh, sebenarnya Tuhan itu sayang samamu. Kau itu udah gitu jauh kau tinggalkan Tuhan. Bahkan kau nggak pernah datang ke rumahnya untuk mengucap syukur. Makanya dengan cara ini kau ditegur Tuhan supaya kau bisa datang ke rumahnya, datang kau berdoa kepadanya." Cuman saat itu saya hanya berpikir, ngapain gitu. Karena waktu itu saya berpikir orang yang dekat sama Tuhan bakal mengalami musibah. Itu saat itu. Jadi saya nggak mau kenal sama Tuhan karena aku nggak mau kena musibah. Jadi saya benar-benar jauh dari Tuhan. Sehingga seketika saya pulang ke Indonesia, saya disuruh tante saya bahwa saya harus belajar salon, yang sebetulnya saya nggak pernah kenal namanya persalon-salonan, makeup pun saya nggak tahu. Saya dulunya adalah seperti tomboy yang kurang tahu tentang itu. Cuman tante saya bilang gini, "Kamu tinggal tempat tante kamu, belajar salon, nanti barangkali dari situ kamu bisa jadi orang," katanya. Saat itu saya hanya berpikir, yaudahlah daripada nggak kerja atau ngapa-ngapain gitu, yaudah saya situ aja bekerja. Saat itu saya belum ke gereja, sama sekali nggak ke gereja, dan lewat pun dari sini saya nggak ke gereja, saya pun nggak tahu ini gereja atau apapun, nggak tahu. Hingga seketika Kak Amsal, kakakku yang pemilik salon, dia orang yang dipakai Tuhan, yang benar-benar disayang Tuhan. Dia selalu cerita sama aku tentang kebaikan Tuhan. Dia selalu sharing sama aku bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Cuman saat itu saya belum tersentuh akan itu dan nggak ke gereja. Adalah ngapain gitu. Toh juga Tuhan ngasih aku kayak gini. Toh juga Tuhan ngasihkan aku musibah. Nggak ada orang yang sayang sama aku, ngapain. Jadi nggak seketika, nggak tahu kenapa di hari Minggu saya lewat. Saya tengok tempat ini, gereja ini. Ini apa ya? Ini gereja, aku bilang gitu. Dan kakak saya bilang, "Iya itu gereja. Kok kan krismati, ya udah gereja situ aja. Kalau kok nggak mau, dia kan gereja suku dan saya kurang nyaman di gereja suku. Dia nyuruh saya untuk gereja ke sini. Awal mula saya gereja sini 1 tahun. Saya gereja sini dari mulai 2020, sayanya pulang. Datang gereja langsung pulang, nggak kenalan, saya bukan tipe kalau orang yang bergaul sama orang. Datang gereja pulang, datang gereja pulang. Hingga seketika ikut retreat tahun semalam ya Bang. Tahun lalu saya ikut retreat. Di situ ada kayak kegiatan di mana Pak Gem buat acara apa lagi tuh kurang. Tapi saya disuruh untuk mengingat tentang
masa lalu yang dimana saya merasa masa lalu saya memang masa lalu yang suram, bahkan dari kecil pun hingga saat ini saya merasa masa lalu saya benar-benar suram. Di situ saya terpanggil, saya terpukul, Tuhan maafkan aku. Mungkin gara-gara ini saya jauh darimu, saya nggak pernah mengingat kau. Hingga saat itu saya mantapkan bahwasannya saya harus ke gereja setiap saat, saya ikuti FA, saya ikuti muda-mudi gereja ini. Awal mengikutinya sampai setahun pun saya nggak merasa apa-apa, ya udah datang aja gitu, nggak ada apa-apa, ngapain. Ya tentang hanya ingin buang-buang waktu daripada di rumah kan, ya udah kesini aja pikir saya. Hingga waktu saya ingat kali Bang Jo ada bawa firman tentang memaafkan kedua orang tua. Di situ saya ya memang memaafkan susah, sulit untuk memaafkan kesalahan orang tua. Sehingga Bang Jos SMS saya pribadi, Pia coba tengok ini ada sebuah cerita di mana dia perempuan, dia diperkosa sama bapaknya kan Bang Jos. Di situ saya lihat dan saya merasa ini bukan apa-apa dari yang saya alami. Kenapa saya sampai nggak bisa maafkan orang tua saya gitu. Hingga saya merasa ya Tuhan ini mungkin teguran gitu, maafkan aku yang merasa kayak seolah-olah aku yang terpukul, seolah-olah aku yang merasa tersakiti gitu. Hingga saya merasa mungkin inilah yang dikasih Tuhan untuk saya bisa berada di sini dan memantapkan saya untuk melayani Tuhan di dalam tamborin ataupun aser. Saya hanya merasa Tuhan inilah mungkin yang bisa saya lakukan untuk mau mengucap syukur padamu, kau pakai aku Tuhan sebagai alatmu yang dulu aku merasa hidupku sendiri gitu, jangan ada yang ini kan. Ternyata di gereja ini saya dibentuk, saya diberkati, saya dijadikan lebih baik lagi, lebih kenal lagi sama Tuhan. Khususnya terima kasih untuk gereja ini yang udah menerima saya yang berdosa, yang bandel ini sih. Ya, beri tepuk tangan untuk Via. Haleluya. Terima kasih Via. Tunggu Via ini. Terima kasih kesaksiannya luar biasa memberkati. Haleluya. Dari Via kita belajar ternyata kadang masalah bisa dipakai Tuhan untuk memanggil kita. Mungkin melalui berkat yang kita terima kayak Via tadi, duitnya banyak, kerjaan lancar, sibuk kerja lupa sama Tuhan. Dipakailah COVID sama Tuhan untuk memanggil Via. Lalu kita juga belajar dari kisah Via tadi untuk apa ya, kadang ada masa lalu yang mungkin berat, tapi Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni, untuk kesabaran mungkin melalui gereja ini. Puji Tuhan luar biasa, kisah-kisah yang luar biasa, saya yakin teman-teman semua diberkati, amin. Saya akan tutup dengan sebuah ayat Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Mungkin ini firman udah sering kita dengar. Kita udah hafal lah firman ini bicara tentang penginjilan. Kita mungkin biasa ketika dengar firman ini kita akan langsung defend. Iya, karena kita merasa tertuduh waktu baca firman ini, betul atau betul? Karena kita nggak melakukan. Pada Lukas 6 ayat 26 di doa malam kemarin saya udah bilang, Tuhan bicara dengan sangat keras. Selama ini kita menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih. Yes, dia kasih, dia mengampuni. Tapi Tuhan Yesus itu juga tegas. Dia tegas ngomong, kamu manggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi kenapa nggak pernah melakukan perintahku? Dan ini perintah Tuhan, memberitakan. Gampang kan, sederhana kayak cerita tadi. Kita dengar, kita diberkati, kita punya wadah namanya FA. Di situ belajar. Catatan yang mungkin tadi belum bersaksi, teman-teman udah catat kebaikan Tuhan. Itu bisa jadi pegangan kita. Saat kita jumpa orang, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, bersaksi sama dia. Pakai aja kertas yang kita udah catat, kan kita pasti hafal ceritanya. Oh iya, aku kemarin di ibadah Bipro udah nulis loh kisahku. Ceritakan aja, aku dulu bandel, aku dulu sakit, contohnya Evan. Tapi ikut Tuhan aku disembuhkan. Mungkin temannya kebetulan lagi sakit, bisa jadi memberkati. Mau nggak kamu sembuh? Ayo ikut aku ke gereja. Contohnya, atau Via, punya teman yang mungkin berasal dari broken home, itu kesempatan Via untuk bersaksi. Bagus, justru melalui itu Tuhan bisa pakai Via.
temenmu mungkin cerita, ih papa mama aku brengsek gini-gini. Maaf ya, mungkin kadang kan kalau obrolan di kampus, di sekolah, di kafe kan begitu. Ah masa papa aku selingkuh gini-gini, aku kecewa, aku pahitan. Mungkin Via bisa cerita, aku udah alamin yang kamu alamin. Aku tahu, mama aku juga gak beda sama mamamu, papa aku juga gak beda sama papamu. Tapi aku dipulihkan Tuhan loh. Mau rasain, yuk ikut. Mungkin dia gak anti sama gereja, ajak ke FA hari Rabu. Mungkin dia males lah gereja-gereja hari Minggu. Kalau hari Minggu kadang kan orang anti, ikut hari Rabu aja. Atau mungkin punya teman yang gak mau jumpa di gereja, bisa via kontak saya, kontak Citif. Citif ini ada temanku, dia begini, tapi dia gak mau dibawa ke gereja. Kita jumpa di kafe, gak apa-apa. Kalau misal ada temannya Via yang kayak gitu, kepahitan orang tua gini, tapi gak mau diajak ke gereja, kita jumpa di Migacoan. Di situ kita ngobrol tentang memaafkan orang tua. Di situ kita ngobrol tentang Tuhan. Gak apa-apa, gak harus di gereja. Biarlah gereja ini hanya sebagai alat. Tujuan utama kita bukan memenuhi bangku kosong di sini. Tujuan utama kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Memenangkan jiwa-jiwa. Nanti otomatis gereja ini dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Saya undang tim PAW untuk naik ke atas mimbar. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian yang begitu luar biasa dari hamba-hamba-Mu, dari anak-anak-Mu, mulai dari Evan, Calvin, Dinda, dan juga Via. Mungkin mereka kisah masa lalunya berat, tapi melalui kisah itu ya Tuhan, kami boleh diberkati pada malam hari ini. Kami boleh dikuatkan. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Terima kasih untuk kisah mereka yang boleh menguatkan iman setiap kami ya Bapa. Juga terima kasih untuk berkat-berkat yang luar biasa, untuk perkenalan akan kasih-Mu yang mungkin selama ini kami lupa ya Bapa, yang mungkin selama ini kami remehkan. Tapi malam hari ini kami boleh belajar kembali mengingat kebaikan-kebaikan-Mu, baik yang besar maupun kecil ya Tuhan. Juga ajar setiap kami anak-anak muda di Bipro ini ya Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berapi-api, anak-anak muda yang berani bersaksi, anak-anak muda yang bisa memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Pakai melalui kisah kami boleh memberkati orang banyak. Melalui mungkin dulu kami pernah sakit, kami boleh memberkati orang-orang yang sakit. Mungkin kami dulu pernah sakit hati, kecewa dengan orang tua, kami kini boleh dipulihkan dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak di luar sana yang juga mengalami kekecewaan terhadap orang tua. Kami anak-anak yang broken home, kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang broken home di luar sana ya Bapa. Pakai setiap kami ya Tuhan, seperti perempuan Samaria yang berdosa tetapi boleh memenangkan sebuah kota. Setiap kami anak-anak muda Bipro di sini, pakai kami ya Tuhan untuk boleh memenangkan kota Medan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus ada dalam hati setiap kami, terus mengingatkan kami, Roh Kudus terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang baru kita dengarkan, amin. Amin. Semua rajin bersaksi ke depannya, amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Semua pasti bersaksi ke depannya. Untuk kali ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Sebelum kita mendengarkan pengumuman kita, saya ingin bertanya, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita? Boleh lambaikan tangannya apabila ada jemaat baru. Adakah jemaat baru? Adakah kan? Boleh, ada satu jemaat baru. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya mewakili Gereja Bethany Believers mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kiranya kita bisa berjumpa di ibadah-ibadah ke depannya. Dan untuk pengumuman kita yang pertama, ibadah raya besok akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Dan akan diadakan pada pukul 10 pagi di hari Minggu besok. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah sekolah minggu Big Kids yang diadakan di ruangan depan. Juga diadakan pukul 10 pagi berbarengan dengan ibadah raya kita.
Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Bipro minggu depan, ibadah pemuda kita akan diliburkan karena kita memiliki retret. Nah, sambung ke pengumuman selanjutnya, ibadah minggu depan liburkan ada retret My Family yang diadakan pada tanggal 11 sampai 13 April. Yang mau bergabung masih boleh untuk mendaftar. Lokasinya ada di Bukit Lawang. Untuk harga ada 2 paket, ada yang 260.000 tanpa jalan-jalan di hutan. Kalau mau ikut jalan-jalan di hutan yang paling seru 340.000 untuk 3 hari 2 malam. Sudah termasuk transport, termasuk konsumsi dan berbagai penginapan juga. Dan untuk yang mau bergabung bisa menghubungi Saudari Tiffany atau menghubungi saya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, doa pengerja akan diadakan pada tanggal 8 April di hari Senin pada pukul 7 malam di gereja kita. Bagi para pengerja dan pelayan diwajibkan untuk mengikuti doa pengerja. Dan untuk pengumuman selanjutnya adalah FA di minggu depan juga akan diliburkan. FA akan kembali diadakan di hari Rabu 2 minggu ke depan. Jadi minggu depannya lagi baru ada FA. Dan untuk pengumuman yang terakhir yaitu sosial media kita. Tidak lupa kami mengingatkan untuk saudara-saudari mengikuti sosial media kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, boleh diikuti atau mungkin divisit-visit, dilihat. Ada berbagai konten, ada berbagai pengumuman yang mungkin kita supaya tidak terlewatkan. Sekian pengumuman untuk malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mempersiapkan persembahan kolekte kita. Ya Tuhan, kami bersyukur terima kasih atas kasih setiamu. Kami bersyukur terima kasih atas berkat-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan kolekte kami ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai tangan-tangan yang memberi. Agar apa yang kami berikan ini bisa menjadi dupa yang harum kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Setiap kita yang akan memberi dengan sukacita, kita katakan amin. Sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus
Kami merasakan yang dinamakan Tuhan Yesus, urapan-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengerti Tuhan segala yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Ini adalah malam yang indah ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Tuhan. Kami dapat merasakan urapan-Mu Tuhan jika setiap kami Tuhan beserta-Mu Tuhan. Satu hal yang tidak kami ingin Tuhan, jangan tinggalkan setiap kami Bapa. Pada malam hari yang indah ini, firman-Mu telah kami dengarkan, yang dimana sekalipun kami berdosa, setebal apapun dosa kami, Engkau masih ingin dekat kepada kami ya Tuhan. Engkau masih datang kepada kami, memanggil kami. Tak tahu Tuhan mengapa Tuhan Engkau memilih kami, anak-Mu yang berdosa ini. Tetapi kami takut dan kami yakin Tuhan Yesus kepadamu dan percaya kepadamu bahwa ada rancangan yang indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kesempatan yang luar biasa ini adalah suatu hal yang dapat kami terima Tuhan, yang dimana kami dapat bersaksi Tuhan, menyaksikan bagaimana kebaikan-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Apapun yang dikatakan dunia Tuhan, kami tetap yakin kepadamu dan tetap mengikuti firman-Mu Tuhan, mengikuti ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah dia sebagai alat kemuliaan nama-Mu lebih lagi. Biarlah urapan-Mu turun atas keluarganya, atas pekerjaannya, atas segala apa yang dilakukan. Biarlah Tuhan Kau pakai dia Tuhan, dapat memenangkan banyak jiwa. Dan biarlah Tuhan Yesus hanya satu nama yang dia permuliakan, nama Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan, pada malam hari ini yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau telah memilih pemimpin yang terbaik bagi kami, yang mengajarkan kami, yang mendidik kami dan memberitahukan tentang kerajaan Allah, yaitu Bapak Pembina kami, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang ada di sini. Biarlah Tuhan, tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menggembalakan domba-domba-Mu yang telah Engkau percayakan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa yang mereka menangkan. Biarlah urapan-Mu, mujizat-Mu turun atas mereka, agar nama-Mu dipermuliakan, agar nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya satu nama yang mereka permuliakan, nama Engkau Tuhan Yesus. Tempat ini adalah tempat yang kudus bagi-Mu ya Tuhan, di mana mereka juga mengembalakan Engkau, mengembalakan domba-domba yang Kau percayakan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau berkatilah tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berikanlah Tuhan urapan-Mu yang tak berkesudahan di tempat-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap hati yang memiliki beban berat Engkau berikan kelegaan. Setiap mata yang menjatuhkan tetesan air mata Tuhan, Engkau lihat Tuhan. Setiap jeritan Tuhan Engkau dengar. Setiap sakit penyakit Engkau sembuhkan di tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Kami yakin tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka tidak menjadi pelayanan yang sia-sia di hadapan-Mu, tetapi menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka sebagai alat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan satu talenta yang telah Engkau berikan bagi mereka dapat mereka kembangkan menjadi sangat banyak talenta, agar Tuhan talenta-talenta ini mereka gunakan untuk meninggikan nama Engkau ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sangat syukur dan berterima kasih Tuhan, yang dimana Tuhan Engkau berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir ya Tuhan, yang ada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat hati setiap mereka ya Tuhan, yang telah meringkatkan langkah mereka Tuhan datang ke tempat kudus-Mu. Jika mereka mempunyai masalah atau beban berat, Engkau lihatlah masalah mereka. Jika mereka mempunyai sakit penyakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Kami yakin kepadamu Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, pada saat hari ini tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Diberkatilah Indonesia, biarlah Indonesia menjadi tempat yang dimana banyak penyembah pemuji Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi tempat yang dimana semakin lama semakin maju. Biarlah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan di Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan susu dan madu yang tak berkesudahan, dan dilimpahkanlah Indonesia dengan segala hal baik, dan dijauhkanlah Indonesia dari segala mara bahaya. Diberkatilah juga pemimpin-pemimpinnya dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Bila Tuhan, orang yang memimpin kami adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kota yang kami cintai, kota Medan, biarlah tempat ini menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia. Karena kami yakin Tuhan Yesus,
di mana kami menyembah-Mu di kota Medan. Kami yakin Engkau pasti memberkati kota Medan, karena kami tahu Tuhan Engkau beserta kami. Setiap kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Bila persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Kau. Bila Tuhan persembahan itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Kau. Ya Tuhan, balaslah kepada mereka setiap tangan-tangan yang memberi. Bila Tuhan, tangan-Mu juga yang memberkati mereka dengan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, di saat kami datang ke tempat kudus-Mu ini, kami dapat membawa masalah, beban berat atau penyakit. Tetapi di saat kami pulang, kami dapat membawa berkat dan kasih karunia sukacita yang tak berkesudahan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di tangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Dia akan menyertai, memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Selamanya Tuhan dalam hidup ini dan Tuhan mencurahkan sukacita, amin. Mari sama-sama kita berkata, di dalam kesesakan